Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ke-30 ini tentang masalah-masalah akhlak dengan membaca kitab Risalatul Huquq Imam As-Sajjad atau Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam. Dan kita masih membahas tentang hikmah dan pentingnya puasa. Berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Ya Jabir, hadza syahru Ramadan. Man shama naharahu wa qama wirdan min lailihi wa afa batnahu wa farjahu wa kaffa lisanahu kharaja min dhunubihi ka khurujihi min asy-syahri." Faqala Jabir, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadzal hadis." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, ma ashadda hadhihi syurut." Rasulullah bersabda, "Wahai Jabir, ini adalah bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada siangnya, menegakkan salat pada malam-malamnya, menjaga perut dan kemaluannya dari yang haram dan menahan lidahnya, maka dia akan dapat meninggalkan atau keluar dari dosa-dosanya seperti dia keluar dari sebuah kota." Dan Jabir berkata, "Ya Rasulullah, betapa indahnya hadis ini." Kemudian kata Rasulullah, "Wa ma asyadda hadhihi syurut." Tapi syarat-syaratnya sangat berat sekali. Ya, hadisnya sangat indah, namun syaratnya sangat berat. Apa syaratnya? Syaratnya siang malam diisi dengan penuh ibadah, dengan sholat, baca Al-Quran, zikir, kemudian menjaga perut dan kemaluan dari yang Allah haramkan, dan lebih berat lagi menjaga lidah dari hal-hal yang diharamkan, dari menggibah, berbicara sembarangan yang tidak ada artinya, dan lain sebagainya. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang puasa sehingga dosanya berguguran. yakni bukan puasa menahan lapar dahaga saja, tapi semua anggota tubuhnya dari mulai rambut sampai ujung kaki sampai ujung kuku harus berpuasa. Itu menghindari hal-hal yang Allah haramkan. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam juga menyebutkan masalah ini dalam hadis yang lain, bahwa syarat berpuasa yang dianggap sebagai ibadah adalah puasa yang tidak ada gibahnya, yaitu tidak ada perbuatan dosa besar juga dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan. Dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, "Innama faradallahu siyama liyastawiya bihil ghani wal faqir, wa dzalika anna al-ghaniya lam yakun liyajida masal ju'i fayarhamul faqir, li'anna al-ghaniya kullama arada syai'an qadara 'alaihi, farada Allah 'azza wa jalla ay yusawwiya baina khalqihi wa ay yudhiqa al-ghaniya naila al-ju' wal alam,
liyariqqa 'ala adh-dha'ifi wa yarhamal ja'i'. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa sehingga orang kaya, yaitu tujuannya agar orang kaya itu dan juga orang miskin dibuat setara, sama satu derajat. Jika tidak ada puasa, orang kaya tidak akan pernah mengalami rasa lapar yang akan membuat mereka mengasihani orang miskin. Karena bila mana orang kaya menginginkan sesuatu, mereka mampu memperolehnya. Jadi apa saja yang diinginkan orang kaya, dia akan mudah memperolehnya, karena dengan uangnya dia bisa beli segala sesuatu. Maka Allah ingin menempatkan hamba-hambanya pada tingkat yang sama, sederajat, setara, sehingga yang kaya akan merasakan lapar dan sakit, supaya mereka memiliki kasih sayang bagi orang yang lemah dan mengasihani orang-orang yang lapar. Itu tujuan atau di antara hikmah berpuasa, agar orang kaya bisa mengerti perasaan orang miskin. Ya, tujuannya itu di antara hikmah untuk orang yang kaya berpuasa. Untuk orang miskin ada hikmah yang lain tentunya. Kalau hanya ini hikmahnya, kenapa orang miskin juga disuruh puasa? Tidak. Orang miskin juga berpuasa, tapi ada hikmah yang lain yang besar, yang sangat banyak sekali. Kita melihat dalam hadis ini bahwa salah satu falsafah di balik puasa di bulan Ramadan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kekayaan selalu membagi masyarakat manusia menjadi dua kelas, yaitu orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang memiliki sarana kenyamanan tidak pernah bisa menyadari kesulitan dan rasa sakit yang diderita oleh orang miskin dan mengalami apa yang mereka alami. Nah, ketika orang itu berpuasa, dia akan merasakan lapar dan haus. Emosi kemanusiaannya terangsang dan dia mulai memikirkan cara-cara untuk menolong orang-orang yang lapar, orang yang miskin. Sangat menarik untuk dicatat bahwa menurut hukum Islam tidak ada orang kaya yang bisa membayar orang miskin untuk berpuasa menggantikannya. Ini jelas menunjukkan bahwa tujuan milik puasa itu sangat agung, agar semuanya sama. Jadi orang kaya tidak mungkin menyuruh orang miskin untuk berpuasa dan dibayar. Tetap semuanya wajib berpuasa. Ya. Ada beberapa pandangan tentang puasa yang diungkapkan oleh Imam kita Imam Ali alaihissalam yang tercatat dalam kitab Nahjul Balaghah. Sebagai contoh, beliau bersabda, "Wa zakatul badani asyamu." Dan puasa adalah sebagai zakat bagi tubuh. Kita tahu bahwa zakat itu menyeratkan pertumbuhan. Zakat menyebabkan adanya pertumbuhan, pengembangan, bahkan pembersihan lahir dan batin. Nah, di sini Imam alaihissalam menyebut aspek kesehatan yang berhubungan dengan puasa, yaitu puasa dapat menyehatkan, menumbuhkan, menyuburkan badan fisik manusia. Di lain bagian beliau bersabda, "Wa shaum syahr ramadhana fa innahu jannatun minal iqab." Juga puasa bulan Ramadan itu diwajibkan dan dia sebagai perisai terhadap siksaan api neraka. Jadi orang yang puasanya betul-betul tulus, memenuhi syarat rukunnya dan puasa secara hakiki, maka pasti puasanya akan dapat menjadi benteng bagi api neraka, baik dunia maupun akhirat. Bahkan menjadi benteng dan mencegah neraka duniawi dan neraka ukhrawi. Apa neraka duniawi? Itu emosi, banyak makan, kemudian mengubah syahwat. Sedangkan azab ukhrawi adalah azab api neraka yang abadi selama-lamanya.